Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Hadirin sidang peringatan Muharram yang dimuliakan Allah, dan juga kepada bapak-bapak sekalian, khususnya para jamaah Masjid Ulul Albab yang dimuliakan Allah. Adik-adik juga para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hari ini sebetulnya kita tengah berada pada satu bulan yang sangat mulia. Kita mengenal sebagai bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah, di samping 3 bulan lainnya yang dianggap sebagai bulan yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, ya. Kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab, ya. Jadi Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Dan ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu menceritakan bagaimana bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yang artinya adalah sungguh bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan yang dimaksud adalah salah satu yang dimuliakan Allah itu adalah bulan Muharram. Nah, kita sering mengabaikan bulan ini, padahal bulan ini adalah memiliki keutamaan, ya. Saya ingin jelaskan dalam kesempatan kali ini, keutamaan yang pertama dari bulan Muharram adalah yang pertama, bulan yang dikhususkan kemuliaannya itu kepada para nabi. Bulan Muharram itu sesungguhnya bulan yang paling mulia, dan kemuliaan bulan Muharram juga terletak salah satunya pada Yaumul Asyura, ya, yaitu pada 10 Muharram. Jadi sesuai tanggalnya 10 Muharram yang paling utama. Kemudian di tanggal 10 Muharram itu ada 10 peristiwa yang sangat penting, ya. Peristiwa yang sangat penting yang terjadi kepada para nabi Allah. Jadi sesuai tanggalnya 10, ada 10 peristiwa penting yang pernah dialami oleh nabi-nabi Allah. Yang pertama kita lihat yaitu Nabi Adam. Nabi Adam pernah memakan buah khuldi karena rayuan dari setan, rayuan dari iblis. Kemudian Nabi Adam bertobat meminta ampun kepada Allah dan diampuni pada 10 Muharram. Tuh, subhanallah. Jadi nenek moyang kita pernah berbuat salah karena melanggar larangan Allah untuk tidak makan buah khuldi. Kemudian terjadilah dengan bisikan setan, rayuan iblis, maka Nabi Adam memakan buah khuldi, dan kemudian setelah itu dapat peringatan oleh Allah. Kemudian dia bertobat, dan pertobatan itu diterima pada 10 Muharram. Itu penting, ya. Jadi bulan Muharram ini terutama pada tanggal 10-nya ada 10 peristiwa penting. Jadi yang pertama adalah tobatnya Nabi Adam, diterima tobatnya Nabi Adam pada 10 bulan Muharram. Subhanallah. Sehingga setelah itu kemudian Nabi Adam bertemulah dalam hitungan sekian puluh tahun kemudian bertemu dengan Hawa yang diturunkan oleh Allah dari surga
dipisah itu. Ya. Jadi Adam diturunkannya di Yunani, kemudian Hawa diturunkannya di mana? Di Jeddah. Ya. Nah, hingga kemudian dalam peristiwa dalam sejarah disebut 40 tahun itu Nabi Adam dan Hawa mencari-cari, saling mencari, kemudian ketemulah di Makkatul Mukarramah yang kita kenal dengan sekarang adalah Jabal Rahmah di Padang Arafah. Maka Padang Arafah ini adalah padang tempat pertemuannya antara Adam dan Hawa yang terpisah selama puluhan tahun, kemudian dipertemukan oleh Allah. Maka di saat pertemuannya itulah diabadikan sekarang dengan yang disebut gunung disebut Jabal Rahmah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berhaji atau berumroh, ya Pak De ya ke sana, jadi ada Jabal Rahmah, tugunnya itu adalah melambangkan pertemuan Adam yang terpisah puluhan tahun akibat melakukan perbuatan salah, ya kemudian diusir dari surga dan bertemulah Adam dan Hawa, generasi pertama umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Idris. Ya. Nabi Idris pernah diangkat oleh Allah ke langit oleh Allah atas izin Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram setelah Nabi Idris memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya. Jadi setelah Nabi Idris memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kemudian Nabi Idris diangkat ke langit, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram 2. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mulianya kepada para Nabi Allah di tanggal 10 Muharram adalah Nabi Nuh perahunya mendarat. Ya, ini saya sebut mendarat di Gunung Jud. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi ketika dulu banjir bandang, banjir besar, ya, ketika umat Nabi Nuh durhaka kepada Allah, ya, kemudian ditimpa banjir, musibah banjir oleh Allah, dan selama sekian bulan dalam kondisi banjir itu, kemudian perahu Nabi Nuh sempat mendarat di Gunung Jud. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa nih. Jadi yang ketiga, peristiwa Nabi Nuh mendarat kapalnya setelah terombang-ambing di lautan luar, jadi bukan lautan, di daratan yang sudah jadi lautan. Ya, kemudian tanggal 10 Muharram Allah menentukan bahtera atau kapal Nabi Nuh mendarat di Gunung Jud. Itu terjadi 10 Muharram. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana pentingnya Muharram atau 10 Muharram? Yaitu ketika yang keempat ini Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah juga pada tanggal 10 Muharram. Sudah 4 tuh. Pertama, Nabi Adam tadi taubatnya diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit, ya, setelah memerangi kaum durhaka kepada Allah. Itu yang kedua. Itu juga 10 Muharram. Yang ketiga siapa tadi? Nabi Nuh bahtera kapal lautnya mendarat di Gunung Jud. Itu terjadi pada 10 Muharram. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Itu pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Ibrahim sering mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Ibrahim begitu mulia? Karena keikhlasan yang menjadi panutan, keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengalami ujian ketika pertama dia mendapatkan mimpi untuk menyembelih seorang anaknya. Dia bertanya kepada Ismail, "Ya Ismail, aku bermimpi untuk menyembelihmu." Padahal Ismail ini anak yang semata wayang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Ya, puluhan tahun Nabi Ibrahim menikah tapi tidak melahirkan anak. Tapi kemudian begitu melahirkan anak, diuji oleh Allah untuk apa? Sembelih. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim konsultasi kepada Ismail, "Ya Ismail anakku, aku dalam mimpi disuruh untuk menyembelihmu." Kemudian kata Ismail, "Lakukanlah ayah. Insya Allah ayah akan menemui aku dalam kondisi orang yang bersabar." Ini luar biasa. Anak semata wayang diidam-idamkan, diinginkan, tiba-tiba disuruh disembelih. Hanya seorang Ibrahim yang mampu melakukan itu. Maka Ibrahim ketika dia berangkat untuk menyembelih Ismail,
Ya, ketika kemudian digodalah Ibrahim, kemudian Ibrahim melempar setan itu, bahasa kasarnya mungkin dasar kau begitu ya, kemudian dilawan dan sekarang menjadi 3 kali terjadi. Kemudian Nabi Ibrahim digoda, kemudian dilempar setan itu, ya. Kemudian yang kedua setelah Ibrahim gagal digoda, kemudian Siti Hajarnya, udah hajarlah anak sepengetawa yang kamu masa diikhlaskan untuk disembelih, kata iblis. Kemudian Hajar pun sadar ini adalah setan, dilempar lagi. Ya, kemudian yang ketiga setan masih penasaran, iblis masih nggak putus asa dia, mengganggu. Kemudian Ismail, ya Ismail, Anda itu kenapa masih kecil sudah mau dikorbankan? Kau anak kesayangan. Kemudian kata Ismail, sialan kau adalah setan, dilempar. Nah sekarang diabadikan Ibrahim melempar ya setan tadi. Kemudian yang kedua Nabi Siti Hajar juga melempar setan karena godaan setan tadi. Yang ketiga Ismail, terekam dalam peristiwa haji yang kita kenal dengan Lontar Jumroh. Makanya tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu nyambung, ditambah nanti Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Nah, jadi Nabi Ibrahim kemudian lulus dari ujian itu, dan yang kita kenal bagaimana ketika peristiwa penyembelihan diganti dengan seekor kambing. Artinya adalah bahwa sebetulnya menyembelih manusia itu nggak boleh, ya. Cuman ujian saja yang disampaikan kepada keluarga Ibrahim. Ya, itu yang keberapa tuh? Kemuliaan pada bulan 10 Muharram itu Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Kemudian yang kelima, Nabi Daud, ya suatu hari dia juga pernah bersalah kepada Allah. Kemudian Nabi Daud diampuni ketika bertobat atas kesalahannya, juga terjadi pada 10 Muharram. Itu yang kelima. Yang keenam Nabi Sulaiman yang kita kenal sebagai nabi dan memiliki kekuasaan kerajaan yang teramat besar ketika itu, ya. Pernah suatu hari kerajaannya hilang. Seluruh harta kekayaannya hilang, seluruh kerajaannya hilang. Akibat Nabi Sulaiman tadi berbuat salah kepada Allah. Kemudian dia bertobat dan kemudian besok harinya dikembalikan lagi. Itu terjadi pada 10 Muharram. Kerajaan Sulaiman yang sempat hilang kemudian dikembalikan lagi kepada Allah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketujuh, Nabi Ayub ketika usia 51 tahun dia mengalami sakit lepra, kusta begitulah, borok bernanah, ya, sampai belatung-belatungnya itu ada di boroknya itu, ya, kepalanya sampai botak karena penuh dengan nanah. Pada usia 51 tahun, inilah yang menimpa Nabi Ayub. Kemudian dikembalikan kondisi kesehatannya, dikembalikan dari penyakitnya, disembuhkan penyakit belatung, penyakit boroknya tadi yang sekujur badannya, disembuhkan pada tanggal 10 Muharram. Jadi gak main-main ini 10 Muharram ternyata, ya. Itu ya ketujuh. Yang kedelapan, Nabi Yunus ceritanya pernah ditelan oleh ikan, ya. Itu selama 40 tahun itu, 40 hari. Nabi Yunus ditelan ikan hiu selama, ikan hiu atau ikan paus lah? Ikan paus, ya. Ditelan oleh ikan paus selama 40 hari di dalam perut ikan paus, kemudian dimuntahkan kembali oleh ikan haut, dikeluarkan. Itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Itu yang ke-8. Peristiwa yang ke-9, Nabi Yakub dan Nabi Yunus yang terpisah selama kurang lebih 40 tahun, kemudian dipertemukan kembali. Nabi Yakub dan Nabi Yunus juga terjadi pertemuan tanggal 10 Muharram. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, Nabi Isa diangkat di langit oleh Allah. Terjadi juga dengan bantuan malaikat, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, yang kita kenal dengan peristiwa penyaliban ketika itu, ya. Diangkat oleh Allah ke langit. Itulah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini menjadi penting makanya. Jadi 10 Muharram begitu sangat istimewa karena terjadi peristiwa 10 kejadian ajaib, 10 keistimewaan yang terjadi pada nabi-nabi Allah. Dari mulai Nabi Adam, kemudian tadi Nabi Idris, kemudian tadi Nabi Nuh,
kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Yakub dan Yunus, dan terakhir adalah yang terjadi pada Nabi Isa. Jadi subhanallah nih. Makanya 10 Muharram ini adalah hari yang teramat penting. Orang menyebut 10 syuro, ya. Jadi menyambut syuro, hari raya syuro, ya. Ini juga terjadi pada dilaksanakan 10 syuro. Maka 10 Muharram ini menjadi sangat penting, ya. Kemudian yang kedua itu tadi kemuliaan, keistimewaan yang terjadi pada 10 nabi. Yang kedua, apa pentingnya Muharram? Bulan Muharram adalah bulannya Allah. Menyebut bulan Muharram itu disebut dengan Syahrul Asham. Syahrul Asham itu artinya bulan sepi, bulan tenang, bulan damai. Kenapa disebut bulan sepi, bulan tenang, bulan damai? Karena pada bulan-bulan hari-hari bulan Muharram itu tidak pernah terjadi peperangan, tidak pernah terjadi huru-hara, tidak pernah terjadi bencana, gempa bumi dan sebagainya, tidak pernah terjadi pada bulan Muharram. Maka Muharram ini adalah disebut sebagai bulan Allah yang disebut dengan Syahrul Asham. Ya, Syahrul Asham itu artinya bulan yang tepi, tenang, damai. Itu yang kedua. Kenapa Muharram itu menjadi penting? Yang ketiga, ya, bulan Muharram adalah momen terbaik untuk kita beribadah puasa sunnah. Nah, ini barangkali yang lupa, ya. Kita masih bulan Muharram ini masih ada waktu sampai 30 Muharram, terutama pada 10 kelipatan pertama itu yang utama kita melaksanakan puasa sunnah. Mau 1 hari, mau 2 hari, lebih bagus mau 10 hari, monggo. Karena ini diutamakan sekali berpuasa pada bulan Muharram. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Ya. Jadi yang paling utama berpuasa setelah bulan suci Ramadan yaitu bulan Muharram. Jadi singkat ceritanya, di samping ibadah puasa yang begitu Ramadan, begitu hebat, begitu luar biasa, tapi ada satu lagi utamanya bulan puasa. Apa puasa kita disunahkan pada bulan Muharram. Jadi afdhalus shiyama ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Jadi gini maksudnya. Jadi afdhalus siyam, jadi seutama-utama berpuasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi betapa pentingnya berpuasa pada bulan Muharram, terutama tanggal 9-10-nya tuh. Ya, tanggal 9-10-nya diutamakan kita berpuasa. Jadi tidak ada puasa sunnah yang paling utama kecuali puasa sunnah Ramadan. Apa maksud saya puasa sunnah? Bulan Muharram. Jadi setelah puasa fardu, posisi kedua adalah puasa bulan Muharram. Ini ada yang udah puasa belum? Nah, ingatkan ya, sampai tanggal 10 lah. Ya. Bukan berarti selain itu tidak boleh, apalagi kalau kita 10 hari di bulan Muharram. Itu peristiwa apa yang disebut dengan momen terbaik kita untuk melaksanakan puasa sunnah. Yang ketiga, yang keempat, nah ini yang terakhir. Yang keempat itu bulan Muharram ini disebut dengan hari Asyura yang istimewa. Hari Asyura, ya. Jadi saya udah bilang tadi pada 10 Muharram, maka di 10 Muharram ini ada keutamaan pada hari Asyura. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hari Asyura adalah hari yang begitu mulia, hari yang begitu penting yang terjadi. Peristiwanya itu bagaimana terjadi pada nabi-nabi Allah, 10 orang nabi tadi. Dan di sini juga hari Asyura, sebelum hari Asyura disebut dengan hari Tasu'a. Dan hari Tasu'a dan Asyura ini dikenal juga dalam tradisi Islam itu yang namanya lebarannya yatim. Nah, hari inilah kita berkesempatan ibu-ibu ya mengumpulkan anak yatim. Karena bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kita ingin bagaimana mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka salah satunya adalah menyantuni atau menyayangi anak yatim. Dan hari raya
Kalau kita Idul Fitri secara umum, hari Idul Fitrinya bagi anak yatim itu 2 hari, hari Tasu'a dan hari Asyura. Maka pada hari itulah kita disunahkan untuk menyantuni, bukan yang lain tidak boleh hari-hari lain, tapi diutamakan akhirnya hari yang lain, apalagi dilakukan pada bulan Asyura, yaitu pada 10, 9 dan 10 Asyura. Karena ini adalah lebarannya anak yatim, ya. Mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Bisa dibayangkan, kita melihat anak kita saja menangis, rasanya teriris hati. Anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang tidak lagi mampu untuk bisa bermain dengan mereka hanya penuh dengan tangis derai. Bayangkan betapa mereka juga sangat merindukan ayah, tapi dengan izin Allah kemudian mereka dipanggil ayahnya, dipanggil ibunya. Maka dari itu hari Asyura ini adalah hari raya bagi anak yatim. Ini salah satu hadis Rasul menyatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Ini hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya begini, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja mit bainahuma. Maksudnya, artinya adalah Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim nanti akan bersamaku di surga. Subhanallah, saya ulangi. Jadi orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga, kata Rasulullah, seperti dibahasakan oleh Rasulullah sambil menunjukkan jarinya, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Jadi akan bersama Rasulullah orang yang sangat peduli sama anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, apalagi sampai memelihara anak yatim. Kata Rasulullah, nanti di surga bersamaku dekatnya seperti dekatnya 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi saking begitu dekatnya, ya, hanya jarak segini. Inilah posisi orang yang menyantuni anak yatim. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ke depan, hari ini kita mungkin hanya sekedar bulan Asyura, mudah-mudahan ke depan dimanage oleh kita ibu-ibu majelis taklim, diingatkan nanti kita harus ingat peduli pada anak yatim, karena ini janji Rasulullah, ya. Janji Rasulullah bagaimana memuliakan anak yatim, menyantuni anak yatim, apalagi ya memelihara anak yatim, jaminannya adalah hidup di surga bersama Rasulullah seperti telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya orang yang menyantuni atau menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan ikhtiar kita yang dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim ulul albab ini menjadi wasilah kita untuk hidup nanti di akhirat bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebesar atau sekecil apapun yang kita sumbangkan kepada mereka, ini adalah bentuk suri toladan yang kita teladani dari Rasulullah yang begitu dekat dengan anak yatim. Abdullah ibnu Umar dalam sejarahnya, dalam cerita hidup Abdullah bin Umar, dia tidak pernah satu kali pun makan kecuali ada anak yatim di depannya. Jadi sengaja Abdullah bin Umar itu kalau dia mau makan, dia nyari anak yatim dulu, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi generasi tabi'in ini Abdullah bin Umar, dia kalau mau makan setiap waktu itu sudah disiapkan, ya. Jadi dia belum mau makan kalau belum bertemu di meja makannya itu bersama dengan anak yatim. Al-Quran surat Ad-Duha bahkan menjelaskan bukan kita tidak boleh menghardik anak yatim. Fa'ammal yatim fala taqhar, maka anak yatim itu jangan kamu bentak, jangan kamu hardik. Dekatilah, dirayulah, dibuatlah mereka menjadi gembira, ya. Ini luar biasa tuntutan teladan dari Rasulullah. Bagaimana kita kehidupan kemuliaan yang kita miliki belum sempurna kalau kita menjadi orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Nah, inilah keutamaan dari bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan pada bulan Muharram inilah terjadi keistimewaan yang luar biasa yang dikenal dengan hari Asyura.
hari Asyura itu adalah tanggal 10 bulan Muharram, dan peristiwa yang terjadi pada 10 nabi-nabi Allah itu peristiwa yang kemuliaan tadi seperti saya sudah jelaskan. Dan pada bulan 10 Muharram juga kita disunahkan untuk berpuasa, dan bulan Muharram 10 Muharram juga adalah lebarannya Idul Fitrinya bagi yatim piatu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita, sehingga perhatian kita ke depan bukan hanya sekedar dengan peringatan ini saja. Mudah-mudahan kita sisihkan segala bentuk rezeki kita yang diterima untuk kita peduli terhadap yatim piatu di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.